Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Cynthia Christine Cahyanura Marinta Putri. Saya berasal dari kelas A21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya terkait evaluasi kinerja rumah sakit. Yang pertama, ada nama penulis, judul, serta tahunnya. Penulisnya di sini ada Muhammad, Ali Akbar, Emir, Muhammad, Tabatabai, Gurubai, serta Leo. Untuk judulnya sendiri yaitu model DEA baru untuk evaluasi kinerja rumah sakit berdasarkan pengukuran efisiensi, efektivitas, serta produktivitas. Sedangkan tahun diterbitkannya sendiri adalah tahun 2020. Sedangkan tujuan dari jurnal ini yakni untuk mengembangkan model DEA baru untuk evaluasi kinerja rumah sakit yang secara simultan mengukur efisiensi, efektivitas, serta produktivitas. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi rumah sakit, mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, serta memberikan wawasan bagi manajer dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan di rumah sakit. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh dari model DEA EEP yang dikembangkan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini yakni ada banyak. Yang pertama ada dual bootstrap DEA, DEA itu sendiri, FAHP, dan network DEA. Apa saja sih sebenarnya itu? Metode dual bootstrap DEA adalah pendekatan yang menggunakan teknik bootstrap DEA dalam dua tahap untuk mengukur efisiensi dan efektivitas unit keputusan yang serupa. Lalu untuk metode DEA-nya sendiri, yakni kepanjangannya Data Envelopment Analysis, adalah teknik pemrograman linier yang digunakan untuk mengukur kinerja unit keputusan yang memiliki input serta output. Untuk metode FAHP, yakni fungsi analitik hierarki proses, adalah pendekatan hibrida atau gabungan dari keuntungan dari metode DEA dan FAHP untuk mendapatkan bobot yang optimal. Sedangkan metode network DEA sendiri merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur kinerja sub-unit di rumah sakit. Sedangkan hasilnya sendiri yakni menunjukkan bahwa beberapa rumah sakit memiliki tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang berbeda. Ada yang tinggi, seperti Rasi Hospital, Aras Hospital, dan Hospice Hospital. Namun, hasil juga menunjukkan bahwa sebagian rumah sakit perlu ditingkatkan kinerjanya karena skor produktivitas rata-rata fluktuatifnya selama periode 3 tahun yang diteliti itu kurang memuaskan. Metode DEA-EB yang dikembangkan dapat digunakan untuk meranking rumah sakit dalam sistem kesehatan dan memberikan wawasan bagi pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal. Adapun kesimpulan dari review jurnal ini, yakni pengukuran efisiensi, efektivitas, dan produktivitas merupakan hal yang sangat penting dalam evaluasi kinerja rumah sakit. Model DEA-EEP yang dikembangkan dapat secara simultan mengukur ketiga aspek tersebut dan memberikan wawasan yang penting bagi manajer dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan layanan di rumah sakit. Hasil penelitian juga menunjukkan fluktuatif skor kinerja rumah sakit selama periode 3 tahun yang diteliti menunjukkan perlunya perbaikan dalam beberapa area. Studi ini juga menyarankan untuk menggunakan model MCDM untuk memberikan bobot pada input dan output, memperluas model dengan menggunakan network DEA, serta mengevaluasi organisasi lain. Dengan demikian, model DEA EEP memberikan pendekatan komprehensif dalam evaluasi kinerja rumah sakit dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi unit yang tidak efisien dan tidak efektif, serta memberikan saran untuk perbaikan. Adapun kesimpulan yang dapat saya buat untuk jurnal ini, yakni untuk melanjutkan penelitian dengan menggunakan model DEA-EEP, menggunakan pendekatan network DEA untuk mengukur kinerja sub-unit rumah sakit. Selain itu, disarankan juga untuk menggunakan model MCDM untuk memberikan bobot pada input, output, dan target dalam model. Penelitian ini juga dapat melibatkan evaluasi organisasi lain dan aktivitas lainnya di luar rumah sakit, seperti penyedia layanan yang berkelanjutan atau fleksibel,
Dengan melakukan hal ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam dalam evaluasi kinerja rumah sakit, serta memberikan rekomendasi yang lebih baik, komprehensif, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan. Baik, sekian presentasi review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.